Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar semuanya? Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga virus corona atau disebut juga dengan COVID-19 ini cepat hilang dari Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia sedang dilanda bencana besar yaitu virus corona. Sudah ada sekitar 1.853 orang yang positif terinfeksi COVID-19. 114.247 diantaranya meninggal dunia dan 423.554 dinyatakan sembuh. Hari ini kita akan membahas penyebaran COVID-19 di Sumatera Barat, terutama di kota Solo Selatan. Jumlah pasien terinfeksi positif virus corona atau COVID-19 di Sumatera Barat terus bertambah. Ada tambahan 12 orang kasus positif, sehingga total menjadi 44 orang, yaitu 15 orang dirawat di rumah sakit, sedangkan yang menjalani isolasi mandiri di rumah sebanyak 19 orang. 3 orang meninggal dunia, dan total 7 pasien sembuh. Pada malam hari ini kita akan mengadakan wawancara dengan narasumber yang berada di kota Solo Selatan, yang lebih tepatnya lagi di desa Rimbo Tangah. Sangat disayangkan sekali narasumber tidak dapat hadir langsung ke sini karena adanya virus corona. Untuk itu, kita diharapkan menjaga jarak antara satu dengan yang lain, serta tetap di rumah saja. Oleh karena itu, wawancara hari ini dilakukan tanpa tatap muka. Pada wawancara kali ini, kita akan membahas tentang wabah virus corona di Solo Selatan. Baiklah, mari kita perkenalkan narasumber kita, yaitu Puja Indah. Baiklah, kita langsung saja pada sesi wawancara. Oke, kita akan menelpon Mbak Pujanya terlebih dahulu. Selamat malam, Mbak Puja. Selamat malam, Mbak. Apakah di Rimbo Tangah tidak ada yang terinfeksi virus corona? Alhamdulillah, sampai saat ini belum ada yang terinfeksi. Oh, alhamdulillah sekali ya, Mbak. Apakah keadaan di sana baik-baik saja, Mbak? Di sini baik-baik saja. Ada beberapa yang takut dan hanya berdiam diri di rumah saja. Itu bagi yang takut. Kalau untuk yang tidak takut, bagaimana ya, Puja? Jika kita saja tidak takut, pastinya kita akan keluar rumah dengan leluasa dan tidak akan mendengarkan perkataan orang lain. Apa pendapat Puja tentang orang-orang yang berkata seperti ini? Saya tidak takut dengan virus corona ini. Saya hanya takut dengan Allah. Dengan Allah tentu kita takut, karena Allah yang menciptakan alam semesta ini. Tetapi virus corona ini sangat menakutkan. Hanya dalam hitungan hari, orang yang terinfeksi bisa mati. Untuk itu, kita tidak boleh berkata seperti itu. Jika bisa dihindari, lebih baik kita menghindari virus ini dan mematuhi pemerintah. Kalau kita tidak mau terinfeksi oleh virus ini. Benar juga ya, Puja. Apakah masih ada teman-teman Puja yang masih keluar rumah? Tentunya masih ada, tetapi hanya untuk keperluan penting saja, dan itu pun hanya sekali-kali atau jarang. Jika ada teman-teman Puja atau keluarga yang tidak mau dilarang keluar rumah, apa yang akan Puja lakukan? Ya, tentu saja menegur mereka. Bagi teman-teman yang tidak mau dilarang, kita serahkan saja pada orang tuanya masing-masing. Tapi bagi keluarga yang tidak mau dilarang, tinggal dimarahin saja. Dan jika tidak mengerti juga, tinggal kurung di rumah. Tetapi, alhamdulillah keluarga saya mau dibilangin dan mengerti bahwa virus ini sangat berbahaya. Kalau mereka mengerti, ya syukurlah. Apa pendapat Puja tentang virus corona ini? Pendapat saya tentang virus ini yaitu virus ini sangat berbahaya. COVID-19 ini sangat mudah penyebarannya. Virus ini juga mempunyai gejala awal seperti demam. Kita biasanya menganggap demam hanya sebagai penyakit biasa. Tetapi untuk saat ini, kita harus lebih waspada karena gejala awal virus ini adalah demam.
Dari beberapa perawat yang saya dengar, gejala ini akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Terus seperti apa gejala lainnya, Puja? Setelah kita demam, kita juga akan merasakan sakit saat bernafas karena kesulitan menghirup udara. Inilah yang akan menyebabkan kematian. Wah, membuat kita takut saja ya, Puja. Apalagi penyebarannya hanya dalam beberapa hari atau lebih dalam 2 minggu. Menurut Puja, bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi COVID-19 di Solok Selatan? Pemerintahan di Sulawesi Selatan sangat antisipasi dalam menghadapi COVID-19 ini. Pemerintahan bahkan sudah melockdown semua akses di Solok Selatan. Di Muara Labu sudah dibangun posko pemeriksaan untuk menanggulangi penyebaran virus ini. Sedangkan di sini polisi selalu berkeliling menggunakan mobil dan menyuruh kita untuk di rumah saja. Terus masyarakatnya? Ya, masyarakat ada yang mematuhi dan ada juga yang tidak. Tetapi yang banyak melanggar adalah kalangan pemuda-pemudi. Mereka masih terus berkeliaran sampai tengah malam. Bahkan polisi sekarang sudah membuat peraturan baru, yaitu jika ada yang masih berkeliaran pukul 12 malam, motornya akan ditangkap, sekaligus pengendaranya. Polisi juga membubarkan pemuda-pemudi yang masih berkumpul-kumpul. Tetapi saya lihat minggu ini sudah tidak ada yang berkumpul-kumpul di tempat tongkrongan mereka. Masyarakat di sini pada awalnya tidak mau dengan pemberitahuan untuk tetap di rumah karena COVID-19 ini. Tetapi sekarang masyarakat sudah mulai mengerti dan hanya di rumah saja. Bagus sekali ya, Puja. Sangat bagus jika masyarakat di sana mengerti dan pemerintahan juga sangat berperan aktif dalam menanggulangi penyebaran virus COVID-19 ini. Apa pendapat Puja tentang para dokter dan perawat di Indonesia yang sedang menangani pasien COVID-19? Saya sangat bangga dan sekaligus terharu dengan perjuangan para dokter dan perawat di Indonesia. Mereka bekerja tanpa henti demi menyembuhkan pasien COVID-19. Saya melihat di berita dan saya menangis melihat mereka yang melawan segala bahaya. Mereka tidak takut akan tertular. Mereka menyerahkan hidup dan matinya untuk menangani pasien COVID-19. Mereka adalah pahlawan bagi kita. Saya sangat bangga dengan dokter dan perawat Indonesia. Apakah Puja pernah bercita-cita menjadi seorang dokter? Dahulunya tidak, tetapi melihat perjuangan mereka dalam menangani pasien COVID-19 ini, saya menjadi berpikir menjadi dokter. Oh iya Puja, saya lupa menanyakan ini. Apakah di sana sudah ada orang yang positif COVID-19? Alhamdulillah di sini aman dan belum ada yang terinfeksi virus corona ini. Saya berharap semoga tidak ada yang terinfeksi virus corona ini. Amin. Amin, mudah-mudahan saja ya Puja. Tetapi yang saya dengar, polisi sudah sering menyemprotkan disinfektan di jalanan dan juga rumah warga. Baiklah, karena waktu kita sudah habis, saya persilakan Saudara Puja untuk memberikan pesan kepada masyarakat dan yang lainnya. Silakan Puja. Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah yang sangat berpartisipasi dan peduli kepada masyarakat, agar masyarakat tidak terinfeksi virus COVID-19 ini. Saya sangat bangga kepada polisi yang rela berkeliling dari satu kampung ke kampung yang lain untuk memberitahukan kepada masyarakat agar tetap di rumah. Dan selalu waspada. Mereka berkeliling mulai dari pagi sampai malam hari. Untuk para dokter dan perawat, saya mengucapkan terima kasih karena telah memberikan pelayanan terbaik untuk menangani virus COVID-19 ini. Saya berharap semoga pasien positif virus ini dapat disembuhkan dan orang-orang yang terinfeksi semakin berkurang dan semoga tidak ada lagi yang terinfeksi. Amin. Semoga obat dari virus ini cepat ditemukan agar virus ini segera menghilang dari bumi ini.
apalagi bulan Ramadan semakin dekat. Serta tetaplah di rumah. Jika ingin keluar, diharap untuk memakai masker. Ingat, keluar rumah hanya untuk keperluan penting saja. Hanya itu pesan dari saya. Saya sangat senang dalam melakukan wawancara ini. Terima kasih kepada pewawancara dan seluruh staf karena telah mengundang saya ke acara ini, walaupun tidak bisa bertatap muka. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Puja karena telah bersedia memberikan pendapatnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pendengar karena telah mendengarkan acara ini, dari awal sampai akhir. Untuk menghilangkan rasa bosan di rumah, marilah kita mendengarkan lagu ini. Lagu ini dipilih khusus oleh narasumber kita, yaitu Puja yang berjudul Ibu Pertiwi. Dengan berakhirnya lagu ini, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saya sebagai pewawancara kembali mengingatkan untuk selalu di rumah dan tetap waspada. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, Mas Intan.